Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, Tabi'ur. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Miftah Ulum dengan NPM 21130537177 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2021 Universitas Lampung. Nah, di sini saya akan membuat video simulasi pembelajaran matematika SD. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran matematika SD dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Muncarno, Magister Pendidikan, dan Bapak Jody Setia Hermawan, Magister Pendidikan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana nih kabarnya hari ini? Udah pada sarapan belum? Oke, udah pada sarapan ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Nah, untuk ketua kelasnya silakan untuk memimpin doa. Oke, baik. Terima kasih Pandu. Nah, selanjutnya sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita absensi terlebih dahulu ya untuk mengetahui siapa saja nih yang berangkat semangat untuk belajar dan yang tidak berangkat. Oke, yang pertama ada Husnul Bori Fanarli. Oke, hadir. Ada Muhammad Yogi Andika, hadir. Ada Pandu Aditya Ramadan, oke hadir. Ada Himawan Wicaksono Al-Gibran, oke hadir. Wah, siapa nih yang nggak hadir hari ini? Oke, hadir semua ya. Oke, baik, pinter murid-murid Bapak. Nah, jadi anak-anak, materi pembelajaran matematika kita hari ini yaitu berjudul luas lingkaran. Nah, pasti sebelumnya kalian pernah belajar tentang apa itu lingkaran dan bagaimana sih bentuk dari lingkaran tersebut. Oke, sebelum kita memasuki materinya, kita akan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya terlebih dahulu ya anak-anak. Bapak akan share screen dan kita akan bernyanyi bersama-sama. Baik, 1, 2, 3.
Oke, itulah tadi lagu Indonesia Raya yang sudah kita kumandangkan bersama-sama. Nah, ada yang tahu nggak nih tujuan kita bernyanyi lagu wajib nasional, khususnya lagu Indonesia Raya sebelum kita memulai pembelajaran? Oke, silakan Aldi. Oke, benar sekali. Nah, jadi anak-anak, seperti yang dikatakan Aldi tadi, eh, sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Indonesia Raya. Fungsinya adalah eh, kita fungsi dari kita menyanyikan lagu wajib nasional tadi yaitu untuk menanamkan rasa cinta kita terhadap tanah air, rasa patriotisme kita terhadap tanah air, bangsa Indonesia, dan rasa nasionalisme kita. Nah, khususnya rasa bela negara kita yang ingin berjuang untuk bangsa dan negara ini. Nah, agar generasi muda seperti kalian ini tidak terjerumus ke paham radikal, paham intoleran, dan paham terorisme. Nah, itu tadi manfaat kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya sebelum memasuki pembelajaran. Nah, oke. Nah, setelah itu, sebelum kita memasuki pembelajaran, Bapak ada satu tepuk nih, yaitu tepuk semangat. Oke, ikutin Bapak ya. Bapak contohin terlebih dahulu. Oke, tepuk semangat. 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 Oke, bisa semua ya. Oke. Praktek bareng-bareng. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke. Nah, jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu berjudul luas lingkaran. Oke, ada yang tahu nggak nih apa itu luas lingkaran? Oke, jadi pada belum tahu ya, Bapak di sini akan share screen terlebih dahulu materi kita tentang luas lingkaran. Nah, anak-anak, luas lingkaran. Nah, di sini ada contoh luas lingkaran. Pasti kalian pernah lihat nih, benda-benda yang misalnya topi atau gendang seperti yang digambar, dan contohnya seperti meja yang berbentuk lingkaran, ban motor, ban mobil, dan lain sebagainya. Nah, itulah bentuk-bentuk dari lingkaran. Nah, setelah kita melihat bentuknya, alangkah baiknya kita tahu untuk menentukan luas dari lingkaran-lingkaran tadi. Nah, ada pesan nih dari seorang guru. Adanya rasa benci terhadap suatu mata pelajaran bisa menimbulkan rasa malas dalam mempelajari mata pelajaran tersebut. Nah, jadi anak-anak, singkirkanlah perasaan benci terhadap suatu pelajaran itu. Nah, oke. Jadi sebelum kita masuk materi, kita harus penasaran dulu nih, kita harus excited, kita harus mau niat untuk cinta dulu dengan mata pelajaran itu. Nah, oke. Next, bagaimana sih cara menentukan luas lingkaran? Oke, perhatikan gambar berikut anak-anak. Nah, apakah nama-nama benda di samping nih? Misalnya ada meja yang berbentuk lingkaran, ada gendang. Pasti kalian di lingkungan rumah atau di sekitar sekolah juga sering melihat benda-benda yang berbentuk lingkaran. Nah, tetapi kalian belum tahu bagaimana cara mengukur luas dari permukaan lingkaran tersebut. Nah, pasti kalian juga sudah tahu sih apa bentuk dari slide yang sudah Bapak tampilkan. Ya, benar, Pandu. Berbentuk lingkaran. Seperti ini, anak-anak. Oke, ilustrasinya. Pak Adi mempunyai meja usang yang permukaannya berbentuk lingkaran. Nah, untuk memperindah kembali meja tersebut, Pak Adi berencana untuk mengecat kembali permukaan meja.
Untuk memperkirakan berapa kaleng cat yang dibutuhkan untuk mengecat meja tersebut, maka Pak Adi harus mengetahui berapa luas permukaan meja yang berbentuk lingkaran tersebut. Nah, anak-anak, dari ilustrasi tersebut, ayo kita temukan rumus luas lingkaran dengan pendekatan persegi panjang. Oke, next. Nah, silakan dari masing-masing kalian untuk membuat kelompok masing-masing 2 orang ya. Masing-masing kelompok 2 orang saja. Nah, yang pertama, luas lingkaran dengan pendekatan persegi panjang. Nah, oke, kita sudah tahu bentuk lingkarannya seperti apa. Nah, next. Nah, anak-anak, langkah selanjutnya yaitu kalian dan rekan sekelompok kalian gunting bagian-bagian juring seperti pada gambar yang sudah Bapak sediakan, yaitu dengan jumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 juring. Oke, next. Langkah selanjutnya, susunlah juring tersebut seperti halnya berbentuk persegi panjang, seperti gambar di bawah. Nah, yang berwarna kuning itu ada 5 juring. Di bagian atas dan di bagian bawah ada 4 dengan berwarna orange. Nah, dari sini kita bisa melihat bentuk dari lingkaran ketika sudah dipotong-potong dan dibentuk menyerupai persegi panjang. Next. Maka dapat disimpulkan bahwa kita bisa menghitung luas lingkaran tersebut dengan menggunakan rumus dari persegi panjang. Nah, oke. Kita langsung ke contoh soalnya ya anak-anak. Perhatikan gambar lingkaran di bawah ini. Nah, jika panjang jari-jarinya 14 cm, hitunglah luas lingkaran tersebut. Nah, perlu kita ketahui bersama anak-anak, jari-jari lingkaran itu adalah dari titik tengah lingkaran ke garis tepi lingkaran. Nah, jadi setengah dari lingkaran tersebut adalah jari-jari. Kalau dari ujung, bukan ujung ya anak-anak. Nah, jika dari pinggir lingkaran melewati garis tengah dan menuju ke pinggir lingkaran lagi, itu dinamakan diameter. Nah, jadi diameter itu yang full panjang dari ujung lingkaran, misalnya dari A ke B. Nah, itu dinamakan diameter. Dan dari titik tengah ke titik A itu jari-jari. Nah, jari-jari adalah setengah dari diameter. Nah, udah dapat ya anak-anak poinnya. Jari-jari adalah setengah dari diameter. Oke. Next. Nah, perlu kalian ketahui lagi untuk jari-jari, jika jari-jarinya diketahui 4 kelipatan 7, misalnya 7, 14, 28, 54, 81 dan seterusnya, kita bisa menggunakan V-nya itu 22/7. Nah, akan tetapi jika diketahui jari-jarinya atau R-nya itu kurang dari atau misalnya tidak bulat kelipatan 7, misalnya 1, 5, 15, 10, kita bisa menggunakan V-nya yaitu 3,14. Oke, paham ya anak-anak sampai sini? Nah, kita pahami lagi soalnya. Perhatikan gambar lingkaran di bawah ini. Jika panjang jari-jarinya 14 cm, hitunglah luas lingkaran tersebut. Oke, di sini yang ditanyakan yaitu luas lingkarannya. Nah, kita sudah menemukan jika R-nya 14 cm, R itu jari-jari anak-anak. R 14 cm jari-jarinya. Nah, berarti kita menggunakan V yang berapa? Oke, pinter Aldi, 22/7. Nah, jadi yang ditanya luas lingkaran berarti rumusnya R sama dengan V kali R kuadrat. Oke, paham sampai sini? Paham. Nah, jadi V-nya berapa tadi? Nah, V-nya benar, 22/7.
dikali R kuadrat. R-nya 14 kuadrat. Nah, jadi V22/7 dikali 14 kuadrat hasilnya 196. 196 jadi hasil dari 22/7 dikali 196 itu 616 cm persegi. Nah, jadi luas dari lingkaran di bawah jika jari-jarinya 14 cm itu luasnya 616 cm persegi. Oke, sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Oke, cukup. Nah, langsung kita masing-masing kelompok tadi jika sudah kerja kelompoknya sudah selesai, next kita ada latihan soal nih. Ada 3 soal. Yang pertama yaitu sebuah tempat nasi berwujud lingkaran dengan jari-jari 28 cm. Berapakah luas tempat itu? Sebuah meja. Oke, kita nomor 1 dulu ya. Langsung kita ke aplikasi yang namanya GeoGebra. Nah, kalian bisa mengaksesnya di Google Chrome atau langsung lewat aplikasinya, bisa download. Nah, oke. Soalnya tadi ya kan anak-anak. Oke, sebuah tempat nasi berwujud lingkaran dengan jari-jari 28 cm. Sebuah tempat nasi dengan berbentuk lingkaran dengan jari-jari 28 cm. Lingkaran dengan jari-jari 28 cm. Berapakah luas permukaan tempat nasi tersebut? Berwujud lingkaran dengan jari-jari 28 cm. Berapakah luas permukaan tempat nasi tersebut? Nah, oke anak-anak. Nah, di sini kita sudah menemukan yang diketahui yang pertama yaitu jari-jarinya R-nya ada 28 cm. Nah, jika 28 ini termasuk kepada kelipatan 7 bukan Pandu? Oke, pinter. Nah, jadi anak-anak 28 itu termasuk ke dalam kelipatan 7. Jadi, kita menggunakan V yang berapa, Yogya? Oke, pinter. Kita menggunakan V yang 22/7. Nah, kita bisa membuat lingkaran di GeoGebra ini, anak-anak.
Misalnya kita bikin lingkaran circle, kita bisa klik circle center and radius. Kita klik di misalnya di sini. Oke. Di sini. Nah, radiusnya itu jari-jarinya misalnya tadi diketahui 28. Oke, kita enter. Nah, kita zoom kejauhan ya. Sini aja deh. Oke, kita bikin lingkaran di titik 0. Oke, dengan jari-jari 28. Nice. Nah, di sini kita bisa langsung klik area. Nah, oke. Jadi area itu luas ya, anak-anak. Area itu luas dari lingkaran. Area dari lingkaran ini yang diketahui jari-jarinya 28 cm, lebar atau luas dari permukaan lingkaran tersebut yaitu 2463,01. Nah, jadi luas dari tempat nasi yang berjari-jari 28 cm dengan V 22/7 itu hasilnya 2463. Oke, paham anak-anak soal nomor 1? Oke, paham. Next, kita ke soal nomor 2. Kita hapus dulu ya. Oke, soal nomor 2. Sebuah lingkaran meja Nah, jadi soal nomor 2 itu sebuah meja berbentuk lingkaran dengan panjang jari-jari 54 cm. Berapakah luas permukaan meja tersebut? Nah, kita langsung menuju ke aplikasi GeoGebra. Nah, di sini sudah diketahui ya anak-anak bahwa jari-jarinya 54. Nah, 54 itu termasuk ke dalam kelipatan 7 bukan? Coba siapa Himawan Dwi Caksono, ayo. 54 termasuk ke dalam kelipatan 7 bukan? Oke, benar, bukan ya. Nah, jadi jika jari-jarinya diketahui itu bukan dari kelipatan 7, kita menggunakan V-nya berapa, Pandu? Oke, pintar. Kita menggunakan V-nya 3,14. Nah, jadi langsung saja kita klik
circle center and radius. Kita bikin 0,0. Oke, radiusnya 54. Nah, kita perkecil. Oke, ini lingkaran dengan pusat 0,0 dengan panjang jari-jarinya 54 cm. Nah, kita bisa membuat jari-jari nih anak-anak di bagian segmen. Oke, di sini. Oke, kita ganti jadi warna merah. Nah, kita bisa menemukan nih. Nah, Bapak jelaskan sekali lagi bahwa jari-jarinya itu adalah setengah dari diameter. Oke, jadi diameter itu 2 kali jari-jari. Oke, sampai sini paham? Nah, jadi jika jari-jarinya itu 54, maka hasil dari atau luas permukaan dari lingkaran dari meja yang berbentuk lingkaran tadi hasilnya adalah 9160 cm persegi. Nah, itu luas lingkarannya ya anak-anak. Oke, next. Jadi nomor 2 udah ketemu, next lanjut kita ke nomor 3. Oke. Di sini ada sedikit beda nih anak-anak. Sebuah kayu memiliki bentuk setengah lingkaran dengan jari-jari 70 cm. Berapa luas permukaan kayu tersebut? Nah, ini ada soal yang mengecoh nih anak-anak. Yaitu sebuah kayu berbentuk setengah lingkaran. Oke, setengah ya. Kata kuncinya setengah lingkaran. Langsung masuk aja ke GeoGebra-nya. Kita move agar lebih lebar. Oke, selanjutnya kita klik circular sector. Oke, maaf, kita tulis dulu soalnya tadi lupa Bapak tulis. Nah, oke. Langsung aja seperti tadi kita klik circular sector. Oke, next. Bentar ya anak-anak, ini terlalu lebar. Nah, kita jika berarti 140 Oke, ulangi. Nah, di sini kita bisa
mengarang ya, bukan, maksudnya memberikan koordinat yang pas. Misalnya 20. Oke, di sini udah berbentuk setengah lingkaran ya anak-anak. Nah, jika sudah begini, kita juga sudah menemukan titik koordinatnya, jari-jarinya itu 70. Nah, jari-jarinya ini ya anak-anak, Bapak kasih lihat lagi. Nah, ini misalnya contohnya dari A ke B. Kita ganti warna terlebih dahulu. Oke, kita close. Nah, ini yang setengah lingkaran hijau itu adalah sebuah kayu yang memiliki bentuk setengah lingkaran. Jari-jarinya itu dari titik A ke titik B. Nah, diameternya itu dari titik B ke titik C. Jadi, jari-jarinya itu setengah dari diameter. Jadi, jika diameternya 140, jari-jarinya adalah 70 cm. Dan kita menggunakan rumus VK. Nah, tadi kan ada kata-kata dengan misalnya sebuah kayu memiliki bentuk setengah lingkaran dengan jari-jari 70 cm. Setengah lingkaran berarti ada di sana kita menggunakan rumus setengah kali V kali R kuadrat. Oke. Nah, jika langsung saja kita ke area. Select. Nah, jadi hasil dari area lingkaran kayu setengah lingkaran tadi hasilnya 7.696 cm persegi. Nah, jadi soal nomor 3 kita sudah tahu ya hasilnya. Nah, itulah tadi penggunaan GeoGebra untuk menyelesaikan soal luas lingkaran. Nah, sampai sini paham kan anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Oke, tidak ya. Nah, jadi untuk penugasan di rumah, silahkan kalian kan sudah punya smartphone semua pasti. Di smartphone itu ada website GeoGebra dan aplikasinya juga ada. Jika kalian sudah memiliki laptop juga, silahkan untuk install di laptopnya. Kalau tidak ada laptop, silahkan install di smartphone. Oke. Nah, itu tadi tugasnya. Silahkan kalian belajar mandiri untuk kalian explore lah seluas mungkin, sebaik mungkin menggunakan internet. Kalian bisa melihat tutorial-tutorial yang ada di YouTube misalnya, atau di TikTok, di Instagram, dan lain sebagainya.
Baik, dari materi yang sudah Bapak sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih bingung nih terkait dengan luas lingkaran dan pengerjaan latihan luas lingkaran menggunakan aplikasi GeoGebra? Oke, gimana? Pandu, Aldi, Himawan, Yogya? Oke, sudah paham semua ya, Bapak anggap sudah paham. Silakan tugasnya dikerjakan, dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apabila Bapak dalam mengajarkan terdapat kesalahan dan kekeliruan, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pulang silakan ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Pandu. Oke, baik. Terima kasih Pandu. Silahkan kalian pulang ke rumah masing-masing dengan hati-hati. Salam untuk kedua orang tua di rumah dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Jangan lupa belajar dan selamat bertemu lagi di minggu depan. Bapak akhiri sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.